Good afternoon, everyone. Welcome to Introduction to Literature class. In today's meeting, we are going to continue our discussion about popular culture. Kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu tentang not popular culture but popular literature atau sastra populer. Okay, before going into the characteristic of popular culture, I would like to review last week's material. Saya ingin mereview sedikit materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi dari sastra populer. Yang ingin saya review kembali adalah convention and invention. Jadi dalam budaya populer ya, tidak hanya sastra populer, itu ada yang namanya formula. Kenapa ada formula? Ini banyak fungsinya gitu ya, untuk penulis atau pencipta artisnya gitu ya, untuk creator. Formula ini memudahkan mereka untuk menjadi produktif karena mereka tidak perlu mencari inspirasi yang begitu mendalam gitu ya, tetapi mereka untuk menghasilkan karya yang bagus, tetapi mereka cukup melihat formula apa. Formula ini lahir dari apa? Yaitu dari apa yang disenangi oleh audiens atau people's taste, selera gitu ya. Jadi dengan adanya formula ini gitu ya, pencipta karya, baik itu karya sastra ataupun karya-karya budaya populer lainnya seperti film, lagu, serial gitu ya, TV series, itu mereka bisa lebih produktif karena mereka tidak perlu mencari inspirasi terlalu dalam. Cukup menggunakan formula. Formula apa? Formula dari apa yang disenangi masyarakat. Formula dari apa yang sudah laku di pasaran. Ya. Itu keuntungan untuk creator. Lalu bagaimana keuntungan untuk penonton? Penonton ya, ketika memilih karya untuk menikmati, penonton juga tidak perlu berpikir terlalu berat gitu ya. Artinya seperti kita bahas kemarin, budaya populer termasuk di dalamnya sastra populer itu dikonsumsi untuk escape from the harsh reality, untuk melepaskan diri atau kabur dari realitas dunia gitu ya, dari realitas kehidupan sehari-hari yang berat, sehingga orang menikmati budaya populer, menonton budaya populer, mengkonsumsi atau membaca sastra populer untuk melupakan kehidupan dia yang sulit aslinya gitu ya, sehingga pembacaannya itu harus menghibur, harus ringan, harus apa yang mereka senangi gitu ya. Nah, dengan adanya formula gitu ya, nantinya penonton lebih mudah ketika melakukan proses pemilihan mau nonton film apa gitu ya, karena sudah tahu nih kalau si penulis ini biasanya menulis cerita seperti ini. Contohnya misalkan Agatha Christie, penulis novel, novelnya itu tentang seperti detektif, tapi detektifnya itu whodunit gitu ya. Jadi siapa yang melakukan, biasanya dalam satu setting atau satu tempat ada berbagai macam tokoh, lalu nanti ada satu pembunuhan atau perampokan, nanti akan muncul satu detektif. Si detektif inilah yang tugasnya harus menemukan siapa yang melakukan perampokan atau pembunuhan gitu ya. Contohnya misalkan Murder on the Orient Express, atau yang akan tayang sebentar lagi yang akan diperankan oleh Gal Gadot, Death on the Nile, jadi pembunuhan di Sungai Nil. Nah, karya-karya seperti ini itu digunakan termasuk karya sastra yang formulaik, jadi ada formulanya, menggunakan formula ini seperti komposisi gitu ya. Kalau dalam makanan itu ingredient. Jadi bahan masakan apa saja yang dituangkan gitu ya ke dalam karya sastra populer ini agar nantinya lebih mudah dinikmati gitu. Nah, dalam formula itu gitu ya, dalam komposisinya itu ada dua sebenarnya. Yaitu yang disebut convention dengan invention. Convention adalah sesuatu yang sama. Tadi contohnya ketika saya menyebutkan karya-karyanya Agatha Christie, itu ada yang disebut convention-nya, ada yang disebut dengan convention-nya adalah adanya perampokan atau pembunuhan. Lalu nanti ada serangkaian, ada berbagai karakter. Nanti karakter ini gitu ya, seperti dibuat-buat seolah-olah memiliki motif untuk melakukan pembunuhan atau pencurian itu. Sehingga nantinya
akan muncul satu detektif. Si detektif inilah yang nanti harus memecahkan siapa di antara banyaknya karakter ini yang melakukan pembunuhan atau perampokan. Itu yang dinamakan convention. Jadi di berbagai karyanya Agatha Christie itu sama. Termasuk juga karya-karya penulis lain di genre yang sama, di aliran atau jenis buku atau karya sastra yang sama gitu ya. Termasuk Sherlock Holmes ya, Sir Conan Doyle itu juga menurut saya mirip-mirip gitu ya. Dia akan menemukan siapa yang melakukan kejahatan. Termasuk juga dalam anime ya, Detektif Conan itu juga sebenarnya kan sama. Ya, itu yang dinamakan convention, sesuatu yang sama. Baik itu karya yang ditulis oleh satu penulis atau karya yang ditulis oleh berbagai penulis dalam aliran yang sama, itu nanti memiliki benang merah atau silver lining kesamaan yang disebut convention. Nah, formula atau komposisi lain dari karya populer, sastra populer adalah invention. Nah, invention inilah sesuatu yang baru, gitu ya. Kalau tadi di Agatha, kita balik lagi ambil contoh karyanya Agatha Christie di novelnya yang berjudul Murder on the Orient Express, settingnya itu berada di kereta ya, namanya Orient Express. Express di sini kereta Orient, kereta yang mengelilingi atau melintasi membelah Eropa, gitu ya. Lalu di karyanya yang lain, Death on the Nile, settingnya itu ada di Sungai Nil, which is Mesir, gitu ya, dengan budayanya piramid, gitu ya, desert. Settingnya berupa seperti itu. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang disebut invention, sesuatu yang baru. Walaupun ada yang sama, ada conventionnya, pembunuhan, perampokan, karakter yang dibuat seolah-olah memiliki motif, ada detektif yang nantinya menentukan siapa, mencoba memecahkan gitu ya, siapa yang melakukan pembunuhan atau perampokan. Tapi ada invention, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda gitu ya. Sehingga ketika menikmati karya sastra itu penonton atau pembaca seperti rasanya mengkonsumsi hal yang baru, padahal ada garis benang merah yang sama sebenarnya gitu ya. Jadi itu yang dinamakan formula. Formula terdiri dari convention dan invention gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke materi minggu ini. Masih berhubungan, jadi minggu ini kita akan membahas tentang genre of popular culture. Jadi kita tadi sudah membahas formula dan formula di dalamnya ada convention dan invention. Kita akan membahas sekarang aliran-alirannya. Kenapa? Karena nantinya formula dari karya sastra populer berbeda-beda berdasarkan genre-nya atau alirannya. Tadi yang saya contohkan itu adalah detektif, misteri, atau disebut juga hard boiled. Hard boiled itu istilah untuk kalau kita merebus telur sampai keras itu namanya hard boiled. Nah, ini juga digunakan istilah ini digunakan untuk merujuk pada karya-karya sastra yang ditulis menceritakan tentang misteri. Tapi karena kita belajar karya sastra Inggris gitu ya, jurusan kita, berarti karya sastra yang menggunakan bahasa Inggris, termasuk di dalamnya budaya-budaya Inggris, sehingga sebenarnya ketika kita menggunakan istilah misteri itu tidak identik atau tidak selalu berhubungan dengan hal-hal supranatural atau mistis gitu ya. Misteri di sini adalah sesuatu yang harus dipecahkan, belum ketahuan. Makanya walaupun involving crimes gitu ya, melibatkan kriminalitas, tetapi sebenarnya tidak ada unsur supranatural seperti hantu-hantuan, tidak mesti gitu ya. Kalau di Indonesia kan misalkan filmnya Susana, nanti Susananya keluarganya dia dirampok, dianya dibunuh atau diperkosa, nanti dia mencoba membalas dendam kepada pelaku pembunuhan atau pemerkosaannya gitu ya. Jadi misteri, ada crime, ada pembunuhan, misterinya itu dibalut crime, tetapi nanti masuk ke supranatural. Nah, kalau dalam karya sastra Inggris itu tidak selalu seperti itu. Walaupun nanti ada sebenarnya karya-karya romantik itu satu periode sastra, nanti di bawahnya ada gotik. Di gotik itu nanti ada unsur-unsur ceritanya seperti itu gitu ya, ada unsur-unsur supranaturalnya, walaupun tidak se ekstrim supranatural di sini ya. Salah satu contoh karya sastra gotik adalah Dracula gitu ya, itu kan makhluk penghisap darah gitu ya, dia supranatural tapi
Itu disebut misteri, tapi tidak selalu seperti itu. Ya, lalu ada Frankenstein. Frankenstein itu menciptakan monsters gitu ya. Tetapi itu monsternya bukan, ada unsur supranaturalnya gitu ya, dia tersambar si karya buatannya itu, bentuk-bentuk buatannya tersambar petir lalu menjadi monster yang hidup sungguhan. Tetapi that's it gitu ya. Unsur supranaturalnya hanya di situ saja, tidak seperti di kita yang ada kuntilanak, ada pocong dan lain-lain gitu ya. Sekarang kita masuk ke popular genre atau aliran sastra populer. Seperti tadi sudah saya jelaskan, ada convention dan invention yang membentuk formula-formula ini seperti ingredient atau komposisi gitu ya kalau dalam makanan. Nantinya genre ini gitu ya dibuat formulanya sesuai dengan pembacanya. Kalau misalkan tadi cerita-cerita detektif itu lebih menyasar pembaca laki-laki, ya nanti ada lagi genre yang romantik, yang percintaan, drama itu nanti menyasar pembaca perempuan, ya sehingga nanti unsur-unsur ceritanya disesuaikan dengan tujuan pembacanya, ya. Biasanya kalau cerita-cerita romantis gitu ya, roman, perempuannya itu yang feminin gitu ya, nanti dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, nanti dia bertemu dengan seorang lelaki kaya lebih tua gitu ya, nanti dia menikahi dan hidupnya derajatnya terangkat, hidupnya lebih lebih enak. Nah itu biasanya conventionnya seperti itu. Nanti invention yang berbeda-beda, ada yang misalkan settingnya di Inggris, ada yang di Italia, ada yang di Amerika, ini yang berbeda-bedanya inventionnya gitu ya. Tetapi conventionnya sebenarnya sama gitu. Mulai dari kita lihat fairy tale, Cinderella, Cinderella juga sama gitu ya. Gadis menikahi pangeran. Snow White juga sama. Cerita-cerita lainnya, Belle ya, Beauty and the Beast juga sama. Lalu yang agak berbeda Jasmine ya. Dianya putri yang dikejar-kejar oleh menikah dengan orang biasa Aladin gitu ya. Tapi dari ketiga cerita tadi itu sebenarnya sama gitu kan. Jadi biasanya seperti tadi saya sebutkan, penulis itu nantinya hanya berpaku pada karya-karyanya yang sudah laris. Jadi ketika karya-karya berikutnya itu akan kurang lebih sama gitu ya. Karya-karyanya akan terasa seperti karyanya yang laku itu tadi gitu ya. Walaupun nah ini formula ini gitu ya, walaupun ada dua sisi gitu ya formula ini, formula dalam sastra populer. Yang pertama, formula ini membuat penulis itu jadi produktif karena dia tidak perlu mencari inspirasi yang banyak, dia cukup menggunakan unsur dari karya dia sebelumnya yang laris di pasaran gitu ya, lalu diberikan bumbu-bumbu baru, diberikan invention gitu ya, sehingga dia bisa menulis banyak karya sastra dalam waktu yang singkat gitu ya. Misalkan dalam 1 tahun melahirkan 5 judul novel. That's a lot gitu ya, itu banyak sekali. Tetapi di sisi lain gitu ya, di sisi lain formula ini membuat redundant, membuat karya-karya sastra itu monoton gitu ya. Jadi seperti itu saja, bedanya hanya sedikit ketika terutama untuk kritikus sastra gitu ya, ketika melihat atau membaca sebuah karya sastra, oh nanti dia akan bisa menggolongkan gitu ya, karya sastra ini nantinya mirip. Nah, ketika dibaca dari awal pun gitu ya, walaupun belum selesai membaca, dia akan sudah bisa menggolongkan karya sastra ini mirip dengan karya sastra yang lain. Karya sastra ini masuk ke dalam kategori karya sastra ini gitu ya. Jadi unsur ceritanya akan bisa mudah ditebak gitu ya. Pengulang karena terjadinya atau terdapatnya pengulangan-pengulangan ya. Dan biasanya juga budaya populer itu menggunakan stereotype. Jadi ini sebenarnya termasuk dalam formula. Formula selain ada convention dan invention, nanti ada juga stereotype dan archetype. Nah, ini untuk memudahkan pembaca dalam proses pembacaannya gitu ya. Biasanya ketika sebuah karya sastra ditulis atau orang karakter utamanya adalah kulit putih, lalu nanti ada kulit hitam. Nanti si kulit hitam ini biasanya digambarkan
banyak berbicara gitu ya, atau ceroboh, atau biasanya berkaitan dengan kriminalitas, kasar gitu ya, melakukan kekerasan dan lain-lain. Itu tadi popular genre gitu ya, fungsi dari genre yang di dalamnya, yang genre ini sesuai dengan formulanya, di mana dalam formula ada convention dan invention sebagai komposisi dari sebuah karya sastra populer gitu ya. Kita akan masuk ke masing-masing genre. Yang pertama adalah romance atau roman ya. Ini merupakan karya sastra yang biasanya tadi sudah saya singgung sebenarnya ya, ditargetkan untuk membaca perempuan. Biasanya berisi karakter perempuan dengan karakter laki-laki yang lebih tua. Nah, biasanya si karakter perempuan ini mengalami kesulitan, baik itu kesulitan finansial, kesulitan misalkan ayahnya sakit-sakitan gitu ya, emosional, disiksa oleh orang-orang sekitarnya, oleh saudara tirinya seperti di Cinderella gitu ya. Ini namanya adalah unsur damsel in distress, sehingga nantinya karakter laki-laki yang lebih tua ini akan datang menyelamatkan si karakter perempuan yang berada dalam damsel in distress ini tadi. Nantinya si karakter perempuan akan menikahi si karakter laki-laki yang lebih tua tersebut dan statusnya, derajatnya akan terangkat gitu ya. Disebut marry up. Marry up. Jadi ketika menikah derajatnya terangkat, disebutnya marry up istilahnya. Karya sastra romance gitu ya, contohnya banyak sekali. Kalau dari fairy tale tadi yang seperti saya sebutkan, ada Cinderella, Snow White, Beauty and the Beast, ada Ariel ya, Little Mermaid, lalu juga karya-karya roman bacaan wajib sastra Inggris seperti Jane Eyre, Pride and Prejudice, Great Expectation, Persuasion, itu adalah karya-karya sastra romance gitu ya. Di formulanya gitu ya, sebagai formula dari karya sastra romance, salah satunya adalah happy ending. Si cerita selalu berakhir dengan karakter menjadi bahagia gitu ya. Jadi happy ending, tidak ada yang sad ending, tidak ada cerita berakhir dengan kematian atau tragedi gitu ya. Lalu karya romance ini juga salah satu bentuknya adalah chick lit, karya sastra yang untuk remaja gitu ya. Chick ini perempuan, untuk perempuan gitu ya. Perempuan, lalu selain perempuan, dia juga nanti menyasar untuk teen lit atau young adult literature. Jadi karya sastra yang ditujukan untuk remaja perempuan gitu ya. Ini banyak sekali nanti mengambil setting biasanya seperti mengambil setting seperti sekolahan gitu ya, SMA dan lain-lain, SMP, bahkan sekarang banyak sekali contohnya seperti Gossip Girl, banyak sekali ya contohnya teen atau young adult literature. Ini beberapa contoh karya romans tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya, Pride and Prejudice karyanya Jane Austen dan Jane Eyre karyanya Charlotte Bronte. Lalu genre yang lain adalah genre misteri. Ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi misteri di sini tidak selalu berhubungan dengan misteri supranatural, setan-setanan, horor gitu ya, tidak selalu. Genre misteri juga biasa disebut crime fiction karena biasanya ada kejahatan, kriminalitas di situ ya, seperti pembunuhan atau perampokan. Biasanya jalan ceritanya itu mengalir untuk menemukan siapa yang melakukan pembunuhan atau perampokan. Tetapi ada juga gitu ya beberapa karya sastra terutama belakangan ini yang sudah ketahuan nih siapa yang melakukannya, tetapi yang plotnya sendiri nanti akan mengungkapkan bagaimana pembunuhan atau perampokan tersebut dilakukan. Jadi pergeseran dari who's done it menjadi how's it done. Bagaimana pembunuhan dan perampokan itu dilakukan. Pembunuhan dan perampokan itu dilakukan, ya. Tadi sudah saya sebutkan juga biasanya genre ini formulanya adalah banyak suspeknya. Gitu. Contohnya misalkan kalau yang film yang baru di Netflix itu
Knives Out ya, yang main ada Chris Evans yang jadi Captain America, lalu ada uh, Jamie Lee Curtis, ada banyak ya pemainnya bagus-bagus. Itu juga sebenarnya sama gitu ya. Ada Daniel Craig yang menjadi James Bond gitu ya. Dia yang menjadi detektifnya. Nanti jalan ceritanya ini bergulir gitu ya. Jadi ada seorang penulis yang sudah sepuh gitu ya, sudah tua, lalu dia meninggal, lalu nanti dibacakan warisannya. Ternyata ada di luar keluarga juga yang dapat, lalu nanti dicari apakah siapa yang menggunakan motif. Jadi biasanya pembunuhannya ini si korbannya pun sudah seperti memberikan clue gitu ya, jalan keluar. Kalau dia ini seperti akan dibunuh, seperti sudah ada firasat sehingga dia memberikan clue. Nah, clue-nya ini yang nanti digunakan oleh detektif untuk mengerucutkan dari banyaknya karakter ini siapa yang menjadi tersangka gitu ya, atau convicted. Beberapa karyanya itu contohnya adalah Sherlock Holmes ya, tentu saja. Karyanya Sir Conan Doyle. Lalu ada juga James Bond, karyanya Ian Fleming. Lalu tadi beberapa yang sudah saya sebutkan ya, ada Knives Out, ada Murder on the Orient Express, ada Death on the Nile. You have to watch it. Tidak perlu kalau membaca mungkin sulit mendapatkan bukunya, kalian bisa menonton. You can download it, you can stream it on Netflix. Sudah banyak gitu ya, di mana-mana bisa, aksesnya sudah mudah. Lalu genre berikutnya adalah adventure. Biasanya adventure ini menyajikan serangkaian event gitu ya, atau kejadian yang terjadi di luar kebiasaan kehidupan sehari-hari tokoh protagonisnya gitu ya. Jadi biasanya si protagonis ini melakukan perjalanan gitu ya. Biasanya dia hidup nyaman di, kalau pangeran hidup nyaman di istananya, lalu dia pergi meninggalkan istana untuk seperti misalkan mencari jati diri gitu ya. Sehingga dia pergi dari istana, dan ketika dia pergi dia itu akan menemukan banyak kesulitan gitu ya, bahaya, danger atau physical action yang harus melakukan dia struggling gitu ya, bertahan hidup. Nah, biasanya kejadian-kejadian ini yang disajikan dalam sastra populer bergenre petualangan atau adventure. Strugglingnya, bahaya yang dia temui, kekuatan fisik yang diuji karakternya gitu ya, untuk membangkitkan pembaca, memberikan pembaca itu seperti a sense of excitement gitu ya. Jadi memunculkan climax gitu ya. Jadi ketika penonton akan melek gitu ya, memperhatikan bagian-bagian di mana si karakternya ini mendapatkan kesulitan. Beberapa contoh karya sastra sastra populer berupa adventure itu adalah di Adventure of Huckleberry Finn, karyanya Mark Twain. Jadi si Huckleberry Finn ini berjalan di Mississippi River ketika Amerika pertama kali ditemukan, itu yang menjadi koloni. Lalu karya sastra yang lain adalah Don Quixote, karyanya Miguel de Cervantes. Ini merupakan aslinya ditulis dalam bahasa Spanish atau Spanyol, tapi sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Inggris. Ini seperti cikal bakal karya-karya cowboy gitu ya. Cowboy juga kan sama, dia meninggalkan kampung halamannya, bergerilya gitu ya, adventure ke lokasi-lokasi baru, tempat-tempat yang dia baru. Nantinya di tempat yang baru dia akan kalau cowboy itu kan biasanya settingnya gurun pasir, padang pasir, di mana nantinya tandus, kesulitan mencari minum, mencari makan gitu ya. Lalu ketika dia sampai di sebuah kota yang ada penghuninya, nanti dia akan menemui musuh, sehingga nanti harus ada berkelahi gitu ya. Jadi cerita-cerita cowboy juga bisa dimasukkan ke dalam, bukan bisa dimasukkan, tapi dikategorikan sebagai karya sastra populer bergenre adventure ya. Lalu genre sastra populer berikutnya adalah fantasy.
Fantasi ini biasanya yang berupa karangan. Fantasi itu kan di luar realita, gitu ya. Di mana penulisnya ini nanti mengeksplor tema-tema dengan menciptakan dunianya sendiri, gitu ya. Jadi tidak seperti dunia yang kita tinggali hari-hari, sehari-hari, nanti akan berbeda. Biasanya juga menampilkan elemen-elemen magical gitu ya, atau elemen-elemen yang sihir, yang supranatural, tapi balik lagi tidak melulu selalu sebagai sebuah horor gitu ya. Jadi elemen-elemen magic seperti sulap, atau supranatural seperti yang ada misalkan peri gitu ya, yang tidak ada di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Jadi biasanya penciptaan karya sastra fantasi itu mengkontradiksikan ya antara kehidupan nyata real world setting dengan, jadi settingnya sebenarnya dibuat seperti setting dunia kita tinggal gitu, tetapi nanti ada elemen-elemen yang fantastis, elemen-elemen yang misalkan hewan bisa berbicara ya, nanti bisa kita temui di situ. Atau bisa juga settingnya itu yang benar-benar karangan si penulisnya gitu ya, tidak ada unsur-unsur, tidak ada atau berbeda sekali dengan kehidupan atau dunia asli kita yang kita hidupi sehari-hari ya. Jadi biasanya imaginer karangan, imaginary universe, di mana hukum-hukum seperti hukum fisika, hukum logis ya, tidak perlu make sense ceritanya ya. Makanya biasanya populasinya atau karakternya juga seperti Avatar gitu ya, itu kan bukan orang sungguhan seperti alien. Seperti Guardians of the Galaxy, ada pohon yang bisa berbicara ya, si Groot, seperti itu ya. Jadi bisa ada unsur dunia aslinya, tetapi bisa juga benar-benar karangan imajiner hasil imajinasi si penulisnya. Jadi biasanya karya-karya sastra ini penulisnya itu hanya tidak ada batasan sama sekali. Jadi batasan itu hanya imajinasi si penulisnya sendiri ya. Beberapa contoh karya sastranya adalah Alice's Adventure in Wonderland atau Alice in Wonderland ya, saya dikenal juga karyanya Lewis Carroll. Lalu ada juga The Hobbit and The Lord of the Ring karyanya J.R.R. Tolkien. Lalu ada juga Game of Thrones karyanya George R.R. Martin. Nah, ini beberapa contoh karya sastra populer bergenre fantasy gitu ya. Di Game of Thrones itu ada naga gitu, naga yang menimbulkan api. It doesn't exist in the real world ya kan, karena itu hanya imajinasi si penciptanya. Lalu berikutnya ada karya sastra populer bergenre science fiction atau fiksi sains gitu ya. Nah, ini biasanya dibuat seolah-olah mirip dengan fantasy gitu, tetapi kalau science fiction dibuat seolah-olah ceritanya itu masuk akal, ada alasan ilmiahnya kenapa sesuatu terjadi gitu ya. Dan biasanya itu konsepnya adalah futuristik, jadi bukan zaman sekarang. Misalkan 2000 tahun 3000 akan seperti apa gitu ya. Jadi jarang yang mengambil tema atau topik real time seperti saat ini gitu ya. Lalu nanti biasanya juga teknologi menjadi bagian utama dalam jalan ceritanya. Misalkan seperti komputer yang tidak ada layarnya, tetapi si saintis atau ilmuwannya itu bisa menekan-nekan di udara, tetapi dia sebenarnya mengoperasikan kapal, mengoperasikan labnya gitu ya. Itu biasanya salah satu ciri dari science fiction. Dan biasanya juga tema-temanya itu mengeksplor potensi konsekuensi gitu ya dari eksperimen-eksperimen atau inovasi-inovasi sosial, inovasi saintifik atau ilmuwan dan teknologi gitu. Contohnya misalkan ketika di film Meg yang main Jason Statham, para ilmuwannya itu kan mau mengambil sumber daya alam di bawah di dasar laut. Tapi ketika when they drill the seabed, gitu ya, ketika dia menggali dari
dasar lautan, ternyata mereka membuat sebuah creature atau ikan hiu paling besar, megalodon, yang sebenarnya dikira sudah punah, padahal mereka bersembunyi di bawah dasar laut gitu ya. Ketika mereka drilling dasar laut itu, akhirnya si megalodon ini bisa melepaskan diri dan memburu para saintis itu sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun konsepnya itu futuristik, masa yang akan datang, masa depan, tetapi sebenarnya dalam unsur-unsur ceritanya juga bisa ditemukan elemen-elemen mitologi kuno seperti mitologi Yunani. Contohnya kalau kalian main game, Mobile Legend. Mobile Legend itu hero-heronya bisa kita temui dari hero-hero Yunani misalkan, ya, atau ada juga hero yang dari Roro Kidul gitu kan. Itu sebenarnya jadi dia mencampurkan gitu ya elemen elemen kuno, elemen mitologi yang sudah mendarah daging di masyarakat itu dialirkan juga atau dicampurkan, dikombinasikan dengan elemen-elemen cerita-cerita masa mendatang. Ya, salah satu contoh karya sastra populer bergenre science fiction adalah The War of the World, karyanya H.G. Wells. Ini ada gamesnya juga, kalau kalian gamer pasti tahu. Nah, yang terakhir, sebenarnya masih banyak yang lain, tetapi saya hanya akan membahas 7 genre ini, gitu ya. Genre berikutnya adalah dystopian. Jadi dystopian ini merupakan antonim atau lawan kata dari utopia. Jadi utopia itu adalah karya sastra yang menceritakan segala keindahan, ya. Jadi dunia itu diciptakan atau dunia dalam setting karya sastranya itu dibuat seidealis mungkin, gitu ya. Jadi seperti karakter-karakternya seperti hidup di surga, gitu ya. Nah, lalu muncullah karya sastra distopia yang merupakan kebalikannya, merupakan disruption atau kebalikan, kehancuran dari utopia itu tadi, gitu ya. Biasanya karya sastra distopia itu berisi tentang cerita atau komunitas gitu ya yang dibuat seperti nyata, tapi sebenarnya itu hanya fiksi gitu ya, hanya karangan yang dibuat setidak menarik mungkin atau semenakutkan mungkin. Ya, kalau kalian lihat contohnya di uh, Hunger Games. Hunger Games itu kan terdiri dari distrik-distrik di mana distrik ini harus mengirimkan perwakilan untuk mewakili distrik ini bertarung melawan perwakilan dari distrik-distrik lain, dan pertandingannya itu harus mati-matian, harus bunuh-bunuhan gitu ya, sehingga ya ada korban di situ. Itu kan menakutkan bagi orang-orang yang tidak bisa berkelahi, yang tidak pandai berkelahi, itu menakutkan karena di Hunger Games sendiri undiannya itu diundi, pemilihan wakilnya itu diundi, bukan bisa volunteer, tetapi aslinya itu awalnya adalah diundi. Jadi mau tidak mau dia harus mau mewakili dan harus bisa bertahan hidup dengan membunuh lawan dari perwakilan region lain, distrik lain gitu ya. Itu kan menakutkan gitu ya, that's frightening. Dan biasanya atau contohnya di Divergent. Divergent itu kan ada 5 kasta ya. Kasta, masing-masing kasta ini sebenarnya sudah memiliki fungsinya masing-masing, kewajiban masing-masing. Tetapi dalam prakteknya tentu saja ada kasta-kasta yang ingin menonjolkan, mendapatkan keuntungan untuk kasta dia sendiri gitu ya. Jadi biasanya pemerintahan dalam setting novel distopia itu tirani atau totalitarian, otoriter ya. Jadi rakyat itu berada di bawah constant pressure atau tekanan yang berkelanjutan ya. Atau biasanya distopia juga ditandai dengan environmental disaster. Jadi terjadi bencana lingkungan, bencana alam gitu ya. Dan biasanya juga ditampilkan cataclysmic decline in society. Jadi terjadi pemerosotan nilai dalam masyarakat. Contohnya misalkan di Handmaid's Tale by Margaret Atwood ada
ada dua kasta gitu ya. Kasta orang kaya ini bisa meng-hire orang-orang perempuan-perempuan yang berada di kasta bawahnya untuk melahirkan anak-anak mereka gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak adil gitu ya, dan can be very scary. Lalu contoh lainnya ada karyanya George Orwell yang berjudul 1984. Dari novel inilah istilah Big Brother yang mengawasi seluruh gerak-gerik karakter-karakter dalam novel ini.